Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-ngeling santri sing khusuk-khusuk. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe sing disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa ku gedhe. Mergo dosa ku bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo darani salah, Muawiyah yo darani salah. Ya kaya wong saiki. PKB darani salah, PKNU darani salah, NU darani salah, Muhammadiyah darani salah. Dekne mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, ngene jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-elek ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-kluk. No. Jal ning nggo madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono donyane entek, padahal donyane mok sapi kuru entek. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wis wong soleh paling apik sak donya, umpama niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasine tok tapak gretok ora ngarah cukup. Adok sing rapati sholat lewat partai proposal sana sini masjidnya jadi mewah boko duit subhat boko haram abang boh hijau bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darai Ali yang ngalalno darai Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi urip ya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Loh, saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus, tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu, ya mungkin kita punya keekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan bahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik, ya sekolahane Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono agar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil tuh luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi. Yang sing rambutnya diping nih loh. Sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita. Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual. Pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah An-Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampai takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Umar Bakar itu rambutnya apa disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir. Katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu ngalami kenabian binten 23 tahun.
Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggep kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat cek rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Lah itu kan artinya begini. Semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al-mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing lahirna kelompok Syiah kanthi samangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam wis pokoke kaya wong Indonesia saiki. Dan mboten derek-derek mulai dhisik. Bon, begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah, sejarah intelektual sejarah paling nakalan. Jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini. Ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat sabarani ahli sunnah? Tabi'in, masa tabi'in pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Dhisik endi tabi'in Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Sebabnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane iku Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau di Indonesia ditarif ahli sunnah ki sapa? Ya Nara NU ya Muhammadiyah. Karena Wahabi itu kayak ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah. Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso apa? Yang sarungan ketunan kunak-kunak ya napa? Ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah diwakili oleh Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate dipresideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digolengno mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Badhe niku Rafsanjani nggih masih wani Amerika.
Di terus sama Ahmad bin Najat nih mulai rian Irak